Baik. Jadi begini Pak, kalau kita bicara BUMN farmasi, itu pendapatannya kan dua Pak. Yang boleh dikatakan dua lah kalau kita bagi pemerintah dan swasta gitu kan Pak ya. Obat-obat atau vaksin yang reguler yang dibeli oleh Kemenkes, kemudian ada yang swasta. Kalau dari sisi market pasti captive Pak. Kalau vaksin terutama, kita pasti akan menjadi pilihan utama dari Kemenkes untuk membeli vaksinnya Pak. Tetapi kan untuk kontrak pemerintah, apalagi penugasan, itu kita mendapat margin yang ditetapkan tipis, Pak. Tipis, seperti COVID kemarin, Pak. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menerantas jalan Parawangan. Pajajaran, menyusi pengerti, saja titik hati nu hakiki. Pajajaran, tempat biar ilmu, ngagayukan ilmu Nusa es. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Pajajaran. Menurut rencana, hasil wawancara ini akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak IGN Suharta Wijaya. Ya, Pak. Beliau adalah Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan SDM di PT Bio Farma Persero. Apa kabar Pak Suharta? Kabar baik, Pak Bambang. Sehat. Ya, ya. Walaupun Bapak lahir di Singaraja, Bali, 16 Agustus 1967, karena lama di Bandung, maka tidak dipanggil Soeharto, tapi dipanggil Soeharta, gitu Pak ya Jakarta, kira-kira. Pak. Iya. Baik Pak, Bapak mungkin bisa mulai cerita pengalaman ketika kuliah di S1 Ekonomi Pajajaran Unpad, kemudian S2-nya di IPB Bogor, ya. Pernah berkarir di apa BUMN pertanian yaitu di PTPN, kemudian pindah di BUMN farmasi di PT Kimia Farma, jadi direktur di PT Bio Farma, dan saat ini menjadi direktur keuangan, manajemen risiko, dan SDM. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Senang sekali bisa ketemu sore hari ini, Pak. Walaupun kita belum pernah ketemu langsung ya. Ya, mungkin bisa saya ceritakan bahwa saya memang alumni dari Fakultas Ekonomi angkatan tahun 85, Pak. Memang waktu itu tujuan saya pindah ke Bali, ikut om saya, itu pengen masuk ITB aslinya, Pak. Jujur aja pengen masuk ITB, Pak. Kan waktu itu kan, wah, yang hebat kan harus masuk ITB kan katanya, Pak. Akhirnya saya masuklah ke SMA 5 Bandung, Pak, di Belitung. Masuk ke sana jurusan IPA. Nah, memang dalam si Penmaru pada waktu itu kan ada pilihan ketiga kan, Pak ya. Kemudian IPS-nya apa? Nah, disitulah saya pilih ekonomi Unpad, Pak. Nah, jujur pada waktu itu memang nggak terlalu mengetahui gitu ekonomi itu apa sih gitu kan. Nah, pokoknya masuk aja, ada pilihan di sana ekonomi, saya pilih tahun 85 itu, Pak. Akhirnya saya masuk, ternyata itu sudah langsung pembagian jurusan, Pak Bambang. Ternyata ekonomi itu saya nggak baca, ekonomi studi pembangunan.
ada bawahnya ada manajemen, ada akuntansi. Akhirnya singkat kata ya sudah saya masuk ke ekonomi studi pembangunan pada waktu di Unpad. Memang kita slogannya pada waktu itu Pak, masuk SP biar cepat jadi menteri Pak, karena kita ngomongnya makroekonomi kan Pak. Jadi akhirnya saya masuk ke situ lah dengan masuk di Unpad. Kemudian setelah dari Unpad, saya masuk ke perbankan juga akhirnya Pak. Memang pada waktu itu hampir semua lulusan kita masuknya ke perbankan. Saya pada waktu itu masuk dulu ke Citibank Pak. Saya masuk ke Citibank, kemudian masuk di sana 2 tahun, baru ada keinginan waktu itu ingin sekolah lagi Pak. Ingin sekolah lagi, biasanya kan Bank UGMN, Bank Himbara. Saya tes lagi, masuklah ke BNI saya Pak. Karir di BNI. Dari awal karir sampai ke GM Pak ya, kepala divisi yang karir tertinggi lah pada waktu itu. Jadi saya berkarir 20 tahun di BNI sebagai bankers waktu itu, 20 tahun. Saya di corporate banking terakhir, sempat kemana-mana di Jawa Timur, Bali, kemudian Jakarta. Penugasannya akhirnya tahun 2015 barulah saya mendapat tawaran menjadi direktur keuangan di PT PEN 8 Bandung, Pak. Perkebunan. Pajajaran, pupuk mekaran, budi pikiran, keahlian. Pajajaran, kabur kita, sebar harum bangunan amat cair. Di bersinar Nusantara, duduk jalan para sewasiwikati. 2015 saya masuk ke sana di PT PEN 8 Bandung, dan kondisi pada saat itu juga nggak mudah. Perusahaannya juga sedang melakukan turnaround, Pak. Karena kita ketahui PT PEN 8 Bandung ini kan isinya teh, Pak Bambang. Bahannya bagus, tapi pasar teh waktu itu dikuasai Unilever. Pasar Unilever tidak punya sehektar pun lahan teh, kita punya 20.000 lebih lahan teh. Hampir 40.000, 30.000-an lah saya ingat saya waktu itu. Tapi yang mengendalikan marketnya adalah Unilever. Akhirnya harga produksi teh kita yang kemahalan, karena mesin-mesinnya sudah ketuaan, tidak efisien. Nah, kita masuk ke pasar, kalah Pak. Unilever waktu itu optionnya dari Bangladesh, Sri Lanka, regional, mereka tertekan lah. Nah, akhirnya singkat cerita di PEN 8 struggle Pak waktu itu. Melakukan pembenahan, efisiensi, dan lain sebagainya. Dari kondisi yang sangat hebat lah ke PEN 8 sebelum krisis itu, sampai punya utang. Nah itu saya masuk sebagai direktur keuangan, kita melakukan efisiensi, kita melakukan transformasi, turnaround. Sampai 15 bulan saya di sana, ditugaskan di PT PN 3 sebagai holding dari perkebunan, Pak. Holding perkebunan, kita juga baru terbentuk 2 tahun pada waktu itu. Kita melakukan transformasi kembali, menata lagi anak-anak PTPN yang jumlahnya 14, Pak. Nah, semuanya dengan kondisi yang dari 14 itu yang sehat betul cuma 3 PTPN. Nah, harus menggendong sekian banyak PTPN yang ada. Nah, situ survive lagi, Pak. Bagaimana menata tiap keuangan di sana, karena kan jalur saya terus di keuangan. Nah, setelah itu selesai, dapat penugasan lagi, saya masuk ke kimia farma, Pak, masuk ke industri farmasi. Nah, di farmasi ini kami on board pada waktu itu juga dari direksi-direksi yang non farmasi, Pak. Nah, di root kami dari Telkom, Pak, waktu itu mantan direktur di Telkom, kemudian di root di kimia farma. Saya dari perbankan, kemudian dari human capitalnya juga dari perbankan. Nah, 2 dari dalam. Nah, kita juga melakukan transformasi, Pak, kimia farma ini. Kimia farma ini punya bisnis dari hulu, pabrikan obat, trading distribusi obatnya, kemudian sampai yang kita kenal hari ini, sering kita kenal, itu adalah apoteknya kan, Pak. Saya aja masuk kimia farma, taunya, ini apotek. Ternyata di dalamnya itu end-to-end bisnisnya, Pak. Dari pabrik obat, distribusi, sampai ke retail farmasi dan klinik laboratorium. Nah, masuklah kami ke sana. Kami melakukan transformasi di sana.
Dan memang di root kami kan dari Telkom, Pak. Nah, kita ngusung pada waktu temanya adalah digitalisasi. Kemudian bagaimana merubah people culture, dan kemudian tentunya inorganic growth. Kita pada waktu itu berharap lebih cepat lagi besarnya, Pak. Kayak Kalbe, Pak. Targetnya kan waktu itu kan Kalbe kan. Kalbe lebih agile, mereka berinovasi, kemudian organic growth-nya juga cepat karena swasta, Pak. Kita coba melakukan itu. Kita melakukan akuisisi, sampai kita mengambil satu perusahaan farmasi juga, Papros, miliknya RRI, itu kita ambil juga sebagai bagian dari akuisisi. Nah, di situ saya hampir 2 tahun 7 bulan, Pak, di Kimia Farma. Barulah kemudian terbentuk holding BUMN Farmasi. Nah, kami di RUT dan Direktur Keuangan pada waktu itu ditugaskan menjadi BOD di Bio Farma, Pak, sebagai induknya holding farmasi yang berjalan sejak 2020 awal, Pak. Holding itu kami on board 2019 akhir sampai hari ini, Pak Bambang. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menara atas jalan Parawangan. Pajajaran, anyung si pangerti, saja titik hati nu hakiki. Pajajaran, tempat biar ilmu, ngadayu panemu nusa Di mana kami di sini melakukan transformasi sebagai holding, memiliki anak usaha atau grup Kimia Farma, Indofarma. Ya, ada Kimia Farma dan grupnya, Indofarma dan grupnya, dan Bio Farma sendiri sebagai produsen vaksin. Nah, udah Bio Farma kan sudah terkenal di dunia lah, Pak, produsen vaksin kan, seperti itu. Nah, muncullah pandemi. Begitu kami on board di situ, ada pandemi. Pada waktu itu tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena semua di dunia ini berebut vaksin, Pak. Negara-negara kuat, name it lah semuanya. Sehingga pada waktu itu di RUT kami dipanggil oleh Menteri BUMN, kemudian ditanya apa yang bisa mengatasi pandemi. Nah, jawabannya adalah vaksin, Pak. Oke, sekarang di mana cari opportunity vaksin? Karena vaksin COVID-19 belum ada yang punya, Pak. Semua dalam penelitian. Artinya dalam kondisi emergensi inilah semua melakukan penelitian. Nah, negara-negara besar udah menutup diri, Pak. Amerika udah ngunci Pfizer, Moderna, dia kasih miliaran dolar, Pak, Donald Trump pada waktu itu, untuk mengunci jangan sampai vaksinnya keluar. Nah, Bio Farma sebagai pemain vaksin dunia kan mencari partner kemana-mana, kan, Pak. Dapatlah Cina, Pak, dengan Sinovac inilah. Pada waktu itu kita mengambil keputusan yang sulit, karena apa? Pada waktu itu belum ada kepastian dari baik itu dari peraturan presidennya maupun peraturan Menteri Kesehatan maupun kontraknya, apalagi dalam hal pengadaan vaksin. Tapi pada waktu itu kami mengambil keputusan karena Bio Farma ini banyak ahli yang terkait dengan vaksin, Pak. Vaksin inactive virus itu udah jago. Sehingga begitu ada tawaran dari Sinovac Cina yang pada saat itu masih uji klinis 2, kita harus mengambil keputusan bahwa kita harus bekerja sama dengan dia untuk mengamankan vaksin. Kan gitu, Pak. Nah, inilah kita menyampaikan kepada Menteri BUMN dan Menteri BUMN ke Presiden untuk mengunci atau mengamankan vaksin ini. Nah, belum ada aturan-aturan yang ada, kami sudah harus mengamankan ketersediaan vaksin ini. Apalagi Pak Sinovac bilang ya, silakan kalau kalian nggak mau, Turki mau. Tapi harus bayar DP, Pak, pada waktu itu. Jumlahnya cukup besar lah. Waktu itu kita harus mengeluarkan kurang lebih sekitar 1,5 triliun, Pak. Angka yang sangat besar pada waktu itu. Ada Presiden membackup kami, siap mengeluarkan PP. Berdasarkan PP itu kita harus mengamankan vaksinnya. Singkat cerita, kita nggak punya uang, Pak. Dari mana Bio Farma setahun aja cuma jualan 3 triliun, Pak. Apalagi ini bertriliun-triliun yang harus pengadaan vaksin itu. Paksalah kami ke perbankan. Minta untuk membridging. Pada waktu itu kami yakinkan kepada perbankan bahwa ini
solusi pengatasi pandemi. Harus ada vaksinnya Sinovac pada waktu itu. Wah, akhirnya kita dikasih pinjam oleh perbankan dengan boleh dikatakan ya kepercayaan pada kami yang jadi manajemen di sini bahwa ini akan bisa kembali uangnya gitu. Dan kami pun meyakinkan Bio Farma itu ahli vaksin dan mereka sudah sampai uji klinis 2 ini yakin akan jadi. Karena platform yang kami kuasai itu ada sama dengan Cina, inactive virus, Pak. Itulah yang sejarahnya, Pak, bagaimana Bio Farma yang mengadakan vaksin, kemudian berkembang kan, kenapa dengan Cina, macam-macam kan kami pada waktu itu. Tapi intinya keberhasilan kita pada waktu itu adalah mengadakan vaksin. Karena solusi dari pandemi itu adalah mendapatkan vaksin. Siapapun yang mendapatkan vaksin lebih dulu akan secure, dan terbukti Indonesia pada waktu itu sampai mendapatkan vaksin di antara negara-negara lebih cepat kan gitu, Pak. Dan Bio Farma sudah melaksanakan, Pak, sampai distribusinya dari Kemenkes itu sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok. Kami sudah bisa menyalurkan kurang lebih 450 juta dosis vaksin, Pak, seluruh pelosok Indonesia. Gitu. Nah, itu kira-kira gambaran karir saya, Pak, sampai sekarang hari ini di Bio Farma seperti ini, Pak. Dan kami sekarang transformasi terus untuk memperkuat holding BUMN Farmasinya, Pak. Gitu. Pagi ini kita akan launching SKJ karena kebugaran masyarakat juga sangat ditentukan oleh kebugaran dari para siswa di sekolah-sekolah. Anak-anakku semua tentu berperan untuk membugarkan masyarakat. Saya mau launching SKJ. Ya, baik. Pak Soeharto pengalaman jadi direktur keuangan di holding PTPN, sekarang di holding farmasi, Pak. Ya. Apa yang beda, Pak? Saya kira begini, Pak. Saya 20 tahun di industri jasa keuangan, Pak. Bukan sektor real. Artinya segala sesuatu itu udah highly regulated, dan kita juga dalam kondisi jasa keuangan itu memang relatively sudah stabil, Pak. Jadi tidak ada hal-hal yang guncangan-guncangan itu setelah krisis itu kan sudah berakhir, Pak. Regulasi perbankan, governance-nya semuanya kan sudah diatur dengan baik oleh OJK kan, Pak, ya. BI kemudian jadi OJK. Nah, di sektor real ini sangat beda, Pak. Di perkebunan, di farmasi, persamaannya adalah sama-sama kita harus membuat sesuatu dulu, baru menghasilkan uang. Nah, baru kita akan bisa berkembang. Nah, perbedaannya yang mendasar adalah kalau di perkebunan itu adalah perusahaan-perusahaan lama, Pak, yang memang punya culture budaya yang dari dulu itu memang perkebunan kan boleh dikatakan tanda petik amtenar kan, Pak, Belanda kan. Administrator kebun aja wah luar biasa, Pak. Tapi mereka lupa kalau alam ini tidak dipelihara dengan baik, tanaman segala macam mereka tinggalkan, hanya dieksploitasi saja, akhirnya kan juga terjadilah seperti saat ini di perkebunan seperti itu, sehingga mereka harus melakukan juga restrukturisasi dan lain sebagainya yang luar biasa, gundukan hutangnya pada waktu itu kan. Sampai sekarang, Pak, baru restrukturisasi itu utangnya sampai 60 triliun kan, cukup besar kan di perkebunan. Nah, kalau farmasi demikian juga, Pak. Farmasi ini sektor real yang juga highly regulated, Pak. Baik itu vaksin, baik itu farmasinya atau obat-obatan. Karena ini bicara tentang regulasi yang juga sangat ketat di farmasi ini, sehingga kalau kita melakukan investasi, melakukan pengembangan usaha, tentunya harus memperhitungkan kondisi bahwa proyek ini return-nya akan lama kembalinya. Dan satu sisi hasilnya pun, karena terutama kita BUMN di farmasi, itu tidak bisa
melepaskan diri dari peran agent of development, Pak. Sehingga untuk obat-obatan kita banyak harus masuk ke generik, obat-obat generik yang memang marginnya tipis, Pak. Sementara bahan baku obat itu 95% impor. Mungkin Bapak sudah memahami mungkin secara umum kondisinya seperti itu. Nah, ini yang bisa saya mendapat pengalaman bagaimana kita mengelola bisnis yang natural base, kemudian yang industri gitu kan Pak. Walaupun juga perkebunan pada ujungnya ada industri kan, ada industri hilirnya. Teh kan ada industri hilirnya juga Pak. Demikian juga sawit dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira dua hal dari pengalaman saya di perkebunan maupun di farmasi yang membedakan tentunya masing-masing punya culture yang berbeda. Yang satu sudah tenar, yang satu juga sudah terbiasa dengan kondisi mereka juga marginnya tidak besar gitu kan Pak. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menara atas jalan Parawangan. Pajajaran, anyun si pangarti, saja titik hati nu hakiki. Pajajaran, tempat biar ilmu, ngadayu panemu, nusa es. Tetapi dari semua itu tentunya budaya dari masing-masing perusahaan ini atau sektor ini yang perlu kita ubah sebetulnya Pak. Jadi bagaimana sebagai orang perkebunan, sebagai orang farmasi, mereka perlu untuk melihat lagi lebih jauh bagaimana bisnis acumen itu Pak. Nah, contoh kalau di farmasi atau di vaksin lah, di Bio Farma. Mereka kan ahli-ahli Pak dari TB, meneliti dan sebagainya kan. Tapi mereka belum terlalu berpikir kapan nih jadi uang gitu Pak Bambang. Kapan nih jadi uangnya gitu kan. Jadi kan itu bukan hanya meneliti hasilnya begitu, tapi perlu juga di sisi itu kita dorong Pak. Nah, itu fungsinya kami dari luar melihat itu. Nah, ini harus berkembang. Sama Bio Farma hari ini Pak. 132 tahun. Mereka hanya menguasai, boleh dikatakan hanya Pak ya, salah satunya itu inactive virus Pak. Dan itu jenis vaksin polio. Nah, begitu terjadi pandemi, platform atau cara pembuatan vaksin udah berubah Pak. Ada mRNA, ada adenovirus, ada protein rekombinant, macam-macam Pak. Yang Bapak dari Pfizer, Moderna. Nah, ternyata kita jauh ketinggalan. Nah, ini yang menjadi tantangan di Bio Farma, bahwa kita harus segera menemukan platform yang baru atau menguasai platform yang baru dan inovasi produk-produk yang sudah ada. Karena kalau Bio Farma saat ini hanya mengandalkan vaksin polio, Pak. Kalau vaksin polio, Bio Farma satu-satunya di dunia, Pak. Satu-satunya di dunia. Nah, hanya berisiko tinggi. Suatu saat polio tidak ada lagi, waktu itu diprediksikan 2023 tidak ada, tapi ternyata di Papua ada lagi, satu orang bayi itu bisa bersinambungan lagi. Dan produk kita ini dibeli WHO, Pak. Untuk program WHO untuk seluruh dunia. Terutama negara-negara yang belum maju. Nah, ini mungkin Bapak dengar di Aceh kan kejadian, Pak, polio. Ini kan tentunya jadi KLB, Pak. Jadi satu orang bayi pun menderita polio di satu daerah itu udah KLB, Pak. Artinya itu puncak gunung esnya, Pak. Betul, Pak. Di PD Aceh itu ternyata vaksinasinya, cakupan vaksinasinya sangat rendah. Sangat rendah, Pak. Nah, ini ternyata dicek lagi seluruh daerah, banyak sekali yang belum vaksinasi. Nah, seperti itulah tantangannya. Sehingga ke depan Bio Farma untuk vaksin ini harus benar-benar bisa mengembangkan, Pak. Sehingga kita bisa mendukung ketahanan kesehatan nasional lah, seperti itu, Pak. Dulu pakai parabola, nggak ada RCTI. Sekarang pakai Kapisian, lengkap. Sinetron ada. Upin Ipin ada. Dan banyak deh. Spotnya nendang banget. Praktis. Bisa nonton TV seumur hidup, Lai. Gambarnya jernih. Ini TV zaman now.
saatnya pasang Kavision. Ganti antenamu sekarang. Pokoknya nonton jadi lancar nggak ambyar. Antena TV zaman now, Kavision jawabannya. Kavision on terus. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Mungkin margin keuntungannya kecil, tapi kan pasarnya captive, Pak. Kan sering mendapat pesanan-pesanan pemerintah itu untuk Indofarma, Pak. Ya, baik. Jadi begini, Pak. Kalau kita bicara BUMN farmasi, itu pendapatannya kan dua, Pak. Yang boleh dikatakan dua lah kalau kita bagi, pemerintah dan swasta, gitu kan, Pak ya. Obat-obat atau vaksin yang reguler yang dibeli oleh Kemenkes, kemudian ada yang swasta. Kalau dari sisi market, pasti captive, Pak. Kalau vaksin terutama, kita pasti akan menjadi pilihan utama dari Kemenkes untuk membeli vaksinnya, Pak. Tetapi kan untuk kontrak pemerintah, apalagi penugasan, itu kita mendapat margin yang ditetapkan tipis, Pak. Tipis. Seperti COVID kemarin, Pak. Kita sudah mengadakan vaksin sampai 27 triliun, Pak. Bio Farma untuk Sinovac. Karena itu penugasan, jadi diberikan margin 2%. Dan bahkan ada post audit, Pak. Kemarin sudah diaudit oleh BPK, biaya semua dihitung kembali, kami harus mengembalikan 1,5 triliun. Jadi betul-betul marginnya sangat tipis dan ditakar, Pak. Jadi itulah tantangan kami di sini. Kalau kami hanya terpaku pada kontrak-kontrak pemerintah, memang relatif captive, Pak. Tetapi margin besar di produk-produk tertentu itu diambil swasta, Pak. Kalau kita tidak melakukan inovasi, gitu, Pak. Ini tantangan kita. Kayak di Kimia Farma itu kan obat generik yang banyak, Pak. Indofarma juga. Sementara Kalbe, Dexa, mana mau, Pak? Mereka pilih yang ethical, yang organik berlogo dan sebagainya yang marginnya tebal. Dan itu mereka pilihan. Nah, dan generik atau yang produk BPJS ini kan masuk e-katalog, Pak Bambang. Itu harganya bukan naik, turun 7,5 triliun tiap tahunnya. Jadi itu tantangan kami, Pak. Sebagai BUMN oleh farmasi ya harus mengemban tugas agent of development ini gitu. Samping harus untung kan gitu. Iya. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menaras jalan Parawangan, Pajajaran, Anyun si pangarti, saja titik hati nu hakiki, Pajajaran, tempat biar ilmu, ngadayu panemu nusa. Nah, tentang vaksin, Pak. Selain Sinovac kan ada program Indovac kalau nggak salah. Nah, iya, Pak. Nah, sekarang ini kan COVID kan masih mengganggu terus. Apakah ke depan ini nggak dibutuhkan dalam jumlah yang tetap besar, Pak? Ya, betul, Pak. Jadi kami memang selalu berkoordinasi dengan Kemenkes, Pak. Sehingga pada waktu itu pemerintah bilang kalau kita mengadakan vaksin secara import terus-menerus, nggak akan kuat APBN kita, Pak. Karena itu Bio Farma dan beberapa perusahaan swasta juga diminta untuk membuat vaksin dalam negeri, Pak. Nah, kami pada waktu itu 1,5 tahun yang lalu, sebelum diresmikan Pak Jokowi kemarin, Oktober kemarin, Pak, itu mendapat kerjasama dengan Baylor di Amerika, Pak, University. Jadi bukan kerjasama gimana, Pak? Seed-nya itu, Pak. Jadi jenis virusnya yang kita dapatkan dari mereka kerjasama dengan proses yang baru, bukan inactive virus, Pak. Namanya protein rekombinan. Nah, inilah yang kita adopt. 1,5 tahun kita lakukan penelitian, kita lakukan uji klinis sampai mendapat emergency use authorization dari BPOM, Pak. Nah, itu yang benar-benar vaksin dalam negeri yang tadi pagi digunakan Pak Jokowi untuk booster kedua lansia, Pak Bambang. Ini yang kami lakukan di dalam memperkuat ketahanan kesehatan lah, Pak. Seperti itu. Pupuk Indonesia, a world-class fertilizer company committed to ensure food stability, striving our best to produce fertilizers for future needs.
strengthening our business with innovation and digitalization whilst improving the welfare of farmers and crop productivity. Determined to have cleaner and more sustainable business process. With over 50 years of experience, Pupuk Indonesia continues to expand its potential to prosper the world. Jadi vaksin itu vaksin pertama, vaksin kedua, booster, ada booster lagi kedua, Pak? Booster 2, Pak, yang keempat. Nah, jadi kan vaksin itu setelah 3-6 bulan kan turun, Pak. Ya, imunitasnya turun, Pak. Jadi dinaikkan lagi, sama kayak vaksin flu kan, Pak. Tiap tahun harus ada gitu. Nah, ini yang kita lakukan sekarang dengan Indovac sebagai vaksin produksi dalam negeri. Kita rencana sampai tahun depan memproduksi 20 juta dosis, Pak. Ya, jadi kemudian pertanyaannya begini, Pak, apakah itu sudah memadai sehingga tidak perlu lagi impor? Ya, sekarang kalau kita bicara penduduk Indonesia kan 189 juta lah, Pak ya. Dan untuk yang vaksin primer 1 sudah banyak sekali, tapi tetap masih ada yang belum. Yang kedua lebih kurang lagi, booster 1 lebih kurang lagi kan. Artinya kebutuhan vaksin itu kan akan selalu ada untuk mengcover herd immunity, Pak. Herd immunity. Hanya memang kan sekarang tantangannya adalah kesadaran masyarakat, di mana pandemi sudah mulai melandai, orang merasa aman, enggan untuk divaksin, Pak. Nah, sehingga untuk kebutuhan dalam negeri, dalam tahap awal ini kan diminta kepada Bio Farma, kepada swasta untuk mengembangkan. Nah, ini ada juga pihak swasta, Pak, yang mulai membuat juga vaksin. Memang mereka kerjasama juga dengan luar, sehingga kalau bicara ketersediaan vaksin, saat ini boleh dikatakan lagi kosong, Pak. Vaksin-vaksin hibah yang dulu Pfizer segala macam itu sudah expired, nggak bisa dipakai lagi. Nah, inilah yang diharapkan vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma, Indovac ini akan mampu mengcover sampai tahun depan kan 20 juta, Pak. Nah, kalau bisa bicara coverage-nya 70% herd immunity dari 180, 70% kan 120 juta dosis yang paling ada, Pak. Nah, ini memang akan menjadi kebijakan pemerintah, apakah tetap menggratiskan vaksin atau melepas, Pak, di pasar untuk berbayar. Tinggal nanti masalah harganya kita menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah, kan ini keputusan politis, Pak Omang. Sampai sekarang belum ditetapkan vaksin berbayar. Yang ada adalah vaksin gratis. Ada vaksin gotong royong tidak gratis, dibeli oleh perusahaan tapi perorangannya gratis, Pak. Tapi bagi Bio Farma, apakah itu gratis, apakah berbayar? Tapi kan tetap terbeli walaupun. Harapan kami seperti itu, Pak. Karena betul, karena untuk Indovac contohnya, dari riset, dari uji klinis kami udah keluar uang 500 miliar, Pak. Kan uang kami sendiri itu, Pak. Nah, tentunya harapan kami dengan udah ada izin, Kemenkes akan membeli. Karena tadi kebijakan vaksin gratis ini kan masih pemerintah, Pak. Artinya pemerintah dibeli. Kecuali nanti udah silakan bebas membeli. Nah, itu udah menjadi pasar bebas yang komersil seperti itu. Iya, baik. Nah, sekarang Indo Farma sebagai holding Bio Farma sebagai holding mempunyai anak-anak perusahaan. Iya, Pak. Bapak sebagai direktur keuangan itu semua cukup sehat atau ada juga yang tidak sehat? Terima kasih, Pak. Jadi Bio Farma ini sekarang jadi induk, Pak. Induk untuk holding farmasi, BUMN Farmasi, itu punya anggota Kimia Farma, Indo Farma, dan yang baru masuk kemarin adalah Inuki, Pak, industri nuklir. Tapi bukan bicara nuklir itu, Pak, senjata. Tapi nuklir radioisotop, untuk kesehatan. Nah, Kimia Farma yang sebenarnya paling besar, Pak. Punya anak usaha sampai 7 perusahaan, Pak.
karena mereka adalah paling lengkap dari hulu sampai hilir, dari produksi, dari R&D, bahan baku obat, distribusi obat, bahan baku obat, produksi obat, distribusi obat sampai retail farmasi, Pak, apotek dan lain sebagainya. Kalau bicara kesehatan perusahaan, Pak, boleh dikatakan saat ini kami sedang merestrukturisasi kondisi dari Indofarma, Pak. Indofarma ini juga grup kami sudah TBK dan mereka adalah produsen farmasi tadinya, tapi kami akan shifting untuk menjadi produsen atau trader dari alat kesehatan, Pak, dan herbal. Itu Indofarma. Survival, Pak, Indofarma ini masih kondisi merugi sejak beberapa tahun terakhir, sehingga kami juga sedang mempersiapkan rencana restrukturisasi dari Indofarma yang pertama, kemudian restrukturisasi dari Inuki, Pak. Inuki ini perusahaan kecil, Pak, tapi mereka baru saja disapih oleh BRIN, Pak. Dulu kan Batan namanya. Jadi sudah tidak, karena mereka mendapatkan nuklirnya, uraniumnya itu dari Batan, Pak. Kemudian mereka proses jadi energi bahan baku nuklir, bahan bakar nuklir. Nah, mereka sekarang udah keluar dari sana, sehingga kami sebagai induknya harus mencarikan tempat untuk produksi pengembangan radioisotop maupun apa yang namanya siklotron, Pak, yang dibutuhkan untuk medis. Nah, ini juga survival, Pak. Harus menolong Inuki, menolong Indofarma. Nah, Kimia Farma relatif paling besar, memang mereka bertahun-tahun untung terus, Pak. Kecuali memang tahun ini mereka sedang berat-beratnya karena ekspansi atau investasi yang terjadi akibat pandemi kemarin itu belum menghasilkan. Jadi perlu, tetapi mereka sudah melakukan corporate action, Pak, untuk mengurangi jumlah hutangnya sehingga biaya bunga bisa ditekan. Itu dari penjualan right issue, Pak, saham mereka, karena mereka sudah TBK, kemarin sudah diteken dengan investor, termasuk melepas saham di Kimia Farma Apotek. Jadi investor juga sudah lihat bahwa potensi dari Kimia Farma Apotek ini luar biasa. Kami tidak terlalu khawatir dengan Kimia Farma, karena tinggal mereka memperbaiki struktur permodalan saja dengan mengurangi pinjaman-pinjaman untuk bisa masuk ke equity, gitu, Pak. Jadi kira-kira seperti itu, dan boleh dikatakan Bio Farma memang sebagai tulang punggung, Pak, kami. Kami sebagai orang tua saat ini harus berinvest, mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi lebih kuat, Pak. Karena suatu saat nanti industri healthcare ini akan berkembang, dan itu yang paling siap adalah Kimia Farma, Pak. Bisa saja 5 tahun ke depan yang menjadi tulang punggung kami adalah Kimia Farma. Sementara vaksin yang kami lakukan inovasi hari ini mungkin baru berbuah di atas 5 tahun, gitu, Pak. Nah, ini yang kondisi-kondisi yang ada, tapi saat ini Bio Farma cukup kuat untuk bisa membackup anak-anaknya, Pak. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menaras jalan Marawangan. Pajajaran, Tanjung Si Pangarti, saja titik hati nu hakiki. Ya, baik. Ya, Bapak mengatakan ya, kita semua juga tahu kira-kira 90% bahkan mungkin lebih bahan baku obat itu tergantung di luar negeri. Ini kan tentu menjadi cost yang cukup besar untuk perusahaan farmasi. Nah, strateginya gimana, Pak, menurunkan? Baik, Pak. Kalau Bio Farma itu kami sebut sebagai natural hedging, Pak Bang. Karena kami punya ekspor. Jadi ekspor vaksin kami itu ke negara-negara India, kemudian di Afrika maupun WHO, itu setiap tahunnya kira-kira 150 juta US. Artinya kan kami menghasilkan yang dolar, Pak. Sementara di dalam negeri kita juga menghasilkan rupiahan, gitu, Pak. Nah, bahan baku vaksin sendiri memang banyak ngimport, tapi relatif tidak sebesar bahan baku obat, Pak. Jadi di sisi Bio Farma ini sudah cukup mengcover secara natural bahwa hasil ekspor kami ini akan mengcover
secara alami kebutuhan dolar kami. Ini yang kami maintain, Pak. Hanya treasury kami melakukan pengelolaan itu aja. Nah, kemudian ke Kimia Farma maupun Indofarma. Katakanlah Kimia Farma lah, Pak, ya, yang ditugaskan untuk farmasi. Bahan baku obat atau active pharmaceutical ingredient, Pak, itu 95% import. Dan itu importnya dari Cina maupun India. Bapak minum paracetamol hari ini, siapapun minum kalau demam masih paracetamol, Mbak. Dengan harga segitu, bahan bakunya masih import, Pak Bambang. Bu, kita bikin kenapa? Karena bahan baku obat atau APA ini, Active Pharmaceutical Ingredient ini, adalah memerlukan support dari industri kimia dasar. Nah, contoh bahan baku paracetamol, itu harus ada polipropelin, Pak. Dari propelin ini ada kimia dasar lagi, kan, Pak. Nah, di Indonesia, yang punya polipropelin itu hanya Chandra Asri, Pak. Itu pun tidak cukup memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Nah, kami kemarin diminta untuk memberdayakan itu. Sempat dapat PMN, Pak. Kita sedang dapat PMN di Kimia Farma untuk mengembangkan produksi bahan baku obat. Nah, ini yang apa namanya menjadi tantangan di Kimia Farma, dan bagaimana mengelola saat ini yang masih import bahan baku obatnya, kan, Pak. Nah, di Kimia Farma untuk supplier bahan baku obat yang besar dan tertentu, Pak, itu memang sudah ada sole agent mereka di Indonesia, jadi tidak langsung, dan sudah langsung memperhitungkan dalam rupiah, Pak. Jadi mereka sudah menetapkan misalnya untuk bahan baku obat, dan biasanya kan nggak lama itu, Pak, pembayarannya. 1 paling lama 2 bulan. Itu kita akan sepakati dalam kurs tertentu. Nah, pada saat itu kita sudah menghitungnya sudah di rupiah, jadi, Pak. Nah, tapi secara tidak langsung kan ini pasti akan membebani pada saat kurs itu melonjak, Pak. Yang menjadi tantangan kita karena banyak Kimia Farma obat-obatnya generik, demikian juga Indofarma, sehingga kami perlu melakukan subsidi silang dari produk-produk ethical yang resep itu, Pak, yang memang punya margin lebih besar. Nah, jadi kita mendorong ke sana. Tentunya ini yang menjadi strategi Kimia Farma maupun Indofarma untuk bisa meredam gejolak dolar, apa, karena bahan bakunya harus impor, Pak, gitu. Ajaran umatnya ilmu ngadayu padamu Nusa Estu Pajajaran buku kamekara budi jempikiran keahlian Pajajaran kabur kita seperharum kamu mengamat cair kibur sinar Nusantara. Itulah seni dari BUMN, Pak, ya. Jadi Ya, selain betul, Pak. harus mencari untung, tapi juga punya kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban yang nggak bisa itu, Pak. Ya, baik. Sekarang kita kembali ke Unpad, Pak. Jadi Ya, Pak. apa sebenarnya yang paling Bapak kenang gitu ya? Ya. Pembekalan-pembekalan dari Unpad yang bisa dibawa sampai sekarang. Ya, Pak. Baik, Pak. Saya kira memang kalau saya flashback kembali, Pak, tahun 85, saya masuk Unpad, ketemu teman-teman yang majemuk, Pak. Boleh dikatakan majemuk. Jadi tidak hanya orang Sunda, Jawa, Baribat, macam-macam lah, Pak. Nah, yang saya lihat di sini keberagaman sumber mahasiswanya itu pada saat zaman saya, Pak, itu relatif beragam lah, Pak. Artinya kesukuan nggak ada lah, boleh dikatakan, Pak. Walaupun dibilang Unpad ini wah, Sunda banget, enggak juga, Pak. Kalau pikiran saya enggak, karena kami pada waktu itu blended sekali. Jadi bisa berjalan atau berinteraksi secara lebih baik gitu, Pak. Nah, dan saya lihat di Unpad ini memang rasa kekeluargaannya juga tinggi, Pak. Artinya di antara teman-teman maupun dosen gitu kan benar-benar melihat bahwa antara mahasiswa, dosen itu relatif tidak ada
gap yang terlalu besar lah Pak. Jadi seingat saya pada waktu itu kita bisa bebas ngobrol dengan dosennya, kemudian dalam kondisi tertentu kita bertukar pikiran juga dengan dosen itu relatif mudah. Dan teman-teman sekarang yang saya lihat di luar pun semakin kompak juga Pak, semakin solid gitu. Karena kan bagaimanapun juga, walaupun kita kan selalu melihat profesionalisme Pak, tetapi kalau kita lihat, wah ini dari Unpad seperti itu, kalau kita sama-sama punya punya asal yang sama, tetapi tentunya dari sisi kualitas yang paling utama gitu Pak. Jadi singkatnya, selama saya di Unpad, saya merasa bahwa universitas ini adalah punya rasa kekeluargaan yang tinggi, karena kan selalu kita ketemu orang, kakak kelas, adik kelas kan selalu Kang, gitu kan. Walaupun itu ada kesunda-sundaan, tapi ya itu adalah berkomunikasi kan, cara berkomunikasi, dan kita punya trust di antara mahasiswa maupun dosennya. Itu yang saya ingat sih dari Unpad. Ya. Ya, Pak Suharto Wijaya, terakhir, Ya, Pak. apa yang ingin Bapak sarankan kepada alma mater maupun kepada mahasiswa yang belajar sekarang supaya Ya, Pak. Setelah lulus itu bisa mempersiapkan diri dan langsung zoom in dengan tantangan di lapangan? Betul. Pengalaman saya Pak, saya bukan mahasiswa yang pintar Pak, bukan mahasiswa yang kutu buku, bukan yang rajin, bukan Pak. Tetapi yang saya dapatkan, yang saya timba saat ini, yang saya rasa manfaatnya sangat besar adalah bangunlah network Pak. Sejak kita mahasiswa, kita bisa bergaul, tidak hanya teman sendiri, tapi keluar, bangun network dengan positif ya Pak ya. Kita bangun network dengan positif dan punya kepercayaan diri bahwa kita mampu. Dan kita, yang paling penting, kita harus bisa memberikan rasa percaya dari orang lain terhadap kita, Pak. Ini yang saya dapatkan selama ini. Saya dari BNI masuk ke dua perusahaan perkebunan, 2 perusahaan farmasi saat ini. Saya hanya memberikan sebagai orang lain di rumah orang adalah trust, Pak. Kita berikan bahwa orang, kita memberikan kepercayaan, Pak. Jadi mereka tidak menganggap kita orang lain, dan kita selalu harus memberikan yang terbaik, Pak. Saya kira itu, Pak, pesan-pesannya, Pak. Terima kasih sekali Bapak IGN Suharto Wijaya, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM PT Bio Farma Persero. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tentu bermanfaat untuk kita semua, terutama pada generasi muda, bisa menambah motivasi dan inspirasi. Terima kasih Pak Suharto. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bang. Ya, sehat selalu. Bapak di Bandung atau di Jakarta, Pak? Saya di Semarang. Loh, Bapak di Semarang. Ya, Pak. Terima kasih. Pak. Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, 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 Om. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, pada atas jalan Parawangan. Pajajaran, Anyusi Pangarti, saja titik hati nu hakiki. Pajajaran, tempat biar ilmu, ngagayu panemu, nusa es. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa.